Perkenalkan, nama saya Destrina Tesalonika Ananda Siep dengan NIM 20043-021, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado, Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan kelas 3A, dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dosen pengajar Jacqueline Gretiwenas, SE MSA AK, dengan judul materi Sistem Akuntansi Penjualan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang bagan alir atau flowchart dari penjualan kredit. Yang pertama, bagian order penjualan. 1. Menerima order dari pelanggan. 2. Berdasarkan surat order yang diterima dari pelanggan, kemudian membuat surat order pengiriman dan faktur. Yang ketiga, mendistribusikan surat order pengiriman. Lembar pertama dikirim ke bagian gudang, lembar kedua, 3, 4, dan 5 dikirimkan ke bagian pengiriman, lembar ke-6 ke bagian pelanggan, lembar ke-7 ke bagian kredit, lembar ke-8 dan 9 diarsipkan sementara menurut tanggal. 4. Menerima surat order pengiriman lembar 7 dan bagian kredit untuk diarsipkan permanen menurut abjad. Yang kelima, menerima surat order pengiriman lembar 1, 2 dari bagian pengiriman pada surat order pengiriman lembar 9. Yang keenam, surat order pengiriman lembar 1 dan 2 dikirim ke bagian penagihan. Berikutnya, berdasarkan surat order pengiriman lembar 7 dari bagian order penjualan, dilakukan pemeriksaan status kredit. Selanjutnya, memberikan otorisasi kredit. Dan yang terakhir, surat order pengiriman lembar 7 dikembalikan ke bagian order penjualan. Bagian gudang. Yang pertama, berdasarkan surat order pengiriman lembar 1 dilakukan penyiapan barang. 2. Barang yang telah disiapkan kemudian dilakukan penyerahan barang. 3. Berdasarkan surat order pengiriman lembar 1, maka direkap ke dalam kartu gudang. Dan yang terakhir, bersama dengan barang, surat order pengiriman lembar 1 dikirim ke bagian pengiriman. Bagian pengiriman. 1. Surat order pengiriman dan barang yang diterima secara bersama dari bagian gudang serta surat order pengiriman lembar 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, menempel surat order pengiriman lembar 5 pada pembungkus barang sebagai slip pembungkus. Yang ketiga, menyerahkan barang kepada perusahaan angkutan. Yang keempat, mengembalikan surat order pengiriman lembar 1 dan 2 ke bagian order pengiriman dan lembar 3 diserahkan ke perusahaan pengangkutan. Dan yang terakhir, surat order pengiriman lembar 4 diarsipkan secara permanen menurut nomor urut. Bagian penagihan. 1. Menurut faktur berdasarkan surat order pengiriman lembar 1 dan 2 yang diterima dari bagian order penjualan. 2. Mengirim faktur lembar 1 ke pelanggan. 3. Mengirim faktur 2 bersama surat order pengiriman lembar 1 dan 2 ke bagian piutang. 4. Mengirimkan faktur lembar 3 ke bagian kartu persediaan. 5. Mengirimkan faktur lembar 4 ke bagian jurnal. 6. Mengirimkan faktur lembar 5 ke wiraniaga. Bagian akuntansi. Yang pertama yaitu bagian piutang. 1. Faktur yang diterima dari bagian penagihan dibuat rekap ke dalam kartu piutang. 2. Faktur dan surat order pengiriman lembar 1 dan surat muat lembar 2 diarsipkan permanen menurut nomor urut. Kemudian bagian kartu persediaan. Bagian akuntansi. Bagian ini terbagi atas 3 bagian lagi. Yang pertama bagian piutang. 1. Faktur yang diterima dari bagian penagihan dibuat rekap ke dalam kartu piutang. 2. Faktur dan surat order pengiriman lembar 1 dan surat muat lembar 2 diarsipkan permanen menurut nomor urut. Bagian selanjutnya yaitu bagian kartu persediaan. 1.
berdasarkan faktur lembar 3, merekap ke kartu persediaan dan faktur tersebut diarsipkan permanen sesuai nomor urut. 2. Berdasarkan kartu persediaan, dibuat rekapitulasi harga pokok penjualan secara periodik. 3. Berdasarkan rekapitulasi harga pokok penjualan, kemudian membuat bukti memorial. 4. Bukti memorial dan rekapitulasi tersebut dikirim ke bagian jurnal. Bagian selanjutnya yaitu bagian jurnal. 1. Rekapitulasi harga pokok penjualan dan bukti memorial direkap ke dalam jurnal umum dan diarsipkan menurut nomor urut. Dan yang kedua, faktur lembar 4 direkap ke dalam jurnal penjualan kemudian diarsipkan. Sekian presentasi dari saya, kiranya dapat membantu, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, dadah!